Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini dengan hidup bersama yang berempati dan harmonis. Roma 12 ayat 15 sampai 16 berkata, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai." Bapak Ibu yang terkasih, dalam praktek hidup bersama, artinya kita hidup bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Kita sudah ditebus dan diselamatkan, tetapi kita berlainan latar belakang, budaya, pendidikan, dan tingkat ekonomi. Dan dalam perbedaan itu, firman Tuhan menasihatkan kita untuk berupaya membangun kesatuan dalam kasih. Kasih yang tidak pura-pura menolong kita untuk hidup dalam kasih dengan memiliki rasa empati terhadap sesama kita. Empati adalah kita menempatkan diri pada keadaan orang tersebut untuk turut merasakan apa yang dirasakan oleh sesama kita. Apakah sukacita atau duka cita, apakah tertawa atau menangis. Nah Bapak Ibu, jika bagian tubuh kita misalnya perut atau kepala kita sakit, seluruh tubuh kita akan merasakan dampaknya, bukan? Demikian jugalah kita, orang percaya yang adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita turut merasakan sukacita ataupun kesedihan anggota tubuh Kristus lainnya. Kita dengan tulus dapat bersukacita bersama mereka yang bersukacita dan turut menangis bersama mereka yang menangis. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. 1 Korintus 12 ayat 26. Nah di samping itu Bapak Ibu, harmonis dalam hidup bersama menunjukkan bahwa kasih meliputi orang-orang di dalamnya. Agar terbangun hidup yang berempati dan harmonis, masing-masing anggota hendaknya memiliki kerendahan hati dan hidup dalam kesederhanaan. Tidak sombong dan mau bergaul dengan semua orang, termasuk orang-orang yang sederhana bahkan yang kurang mampu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Karena menganggap diri lebih hebat dibandingkan yang lain akan membuat kita meremehkan saudara kita yang lainnya. Menganggap diri kita lebih bijak akan membuat kita tidak mau mendengarkan atau memperhatikan saudara kita yang lain. Menganggap diri kita pintar membuat kita enggan untuk belajar dari orang lain karena menganggap kita paling pintar, kita paling bijak. Nah Bapak Ibu, tidak menghargai orang lain, sombong, meremehkan orang, itu akan merusak keharmonisan dan jelas tidak ada kasih di dalamnya. Karena itu kita akan menganggap bahwa saya lebih hebat, saya lebih layak, saya lebih pintar dan pantas berbicara di depan itu, bukan dia. Dan ini akan membuat kita cenderung mengabaikan saudara kita yang lainnya sehingga timbullah sungut-sungut dan perpecahan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, maka hidup dalam kasih adalah orang yang rendah hati, yang mau saling mendahului dalam memberi hormat seperti yang sudah kita pelajari ya di ayat yang ke-10, dan mau memperhatikan mendengarkan orang lain, dan rendah hati membuat kita dapat belajar dari siapa saja, menerima siapa saja walaupun berbeda dan walaupun dalam beberapa hal dia di bawah kita. Semua anggota sehati sepikir untuk menjalin keharmonisan. Dengan demikian hidup penuh kasih akan terpancar sehingga banyak orang akan dapat dimenangkan bagi Kristus. Karena itu Bapak Ibu, mari ambil bagian dalam menjaga keharmonisan komunitas kita dengan membangun empati dengan apa yang dialami oleh saudara kita dan dengan rendah hati membangun hidup bersama di dalam kasih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk orang-orang di sekitar kami, saudara-saudara kami yang hidup bersama-sama di dalam kasih Kristus dalam komunitas kami. Kami rindu Tuhan, kami memiliki kasih di dalam kami hidup bersama, supaya kami boleh berempati, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan kami juga mengambil bagian untuk membangun kesatuan, membangun keharmonisan. Kami rendah hati, kami mau saling mendoakan, kami juga mau menerima semua orang yang ada di sekitar kami bagi kemuliaan Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan mampukan kami, biarlah kasih Tuhan memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami, memenuhi hidup kami, agar termulialah nama Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.